Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati semuanya saja yang hadir di forum ini. Waktu sudah menunjukkan 11:30. Saya hanya mengambil waktu setengah jam nanti, terlepas cukup atau tidak cukup. Nanti dipersilakan teman-teman semuanya untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi gagasan dan rencana kita siang hari ini. Pertama, tupoksi saya selaku wakil ketua satu bidang organisasi, maka di sini kami langsung to the point tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak memberikan penghormatan kepada baik guys, karena saya anggap yang ada di forum ini adalah semuanya adalah yang terhormat. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oleh sebab itu maka kita to the point pada sasaran organisasi ini, bahwa ini situasi lagi rame-ramenya bicara soal nasab. Maka saya akan membicarakan soal nasab P3 juga, agar kita semuanya tidak simpang siur. Ada sampai dengan kita semuanya sebagai orang partai tidak tahu mula bukannya, asal muasalnya P3 itu apa, asbabun nuzulnya P3 itu nanti. Maka ini kan bicara soal nasab. Biasanya kalau bicara soal nasab saja sudah ramai, apalagi bicara soal nasib. Nah, kita tidak bicara soal nasib, tapi ini bicara soal nasab. Maka perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, karena panjenengan semuanya adalah pengurus Partai Persatuan Pembangunan di tingkat kecamatan, bahwa P3 itu dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1973. Tahun berapa, Mas? 5 Januari. Ya. 5 Januari 1973. Jadi kalau diukur sampai hari ini kita sudah setengah abad, lebih 1 tahun. Dan tadi disampaikan oleh wakil ketua yang mewakili beliaunya Mas Badrun Anam, kita ada sebuah peristiwa baru yang menimpa kita di pemilu kemarin, yaitu kita tidak masuk electoral threshold dan parliamentary threshold, sehingga kita tidak bisa naik ke sana. Nah, oleh sebab itu makanya ini perlu dibaca. Sebetulnya P3 itu siapa? P3 dilahirkan dulu itu oleh para ulama yang terdiri dari NU, PSI, Partai dan Pamusi. 5 gabungan partai politik dulu yang sebelumnya partai itu bertebaran, menggabungkan menjadi satu, menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Di kala yang pertama itu dulu, kalau nggak salah ini di catatan memori saya itu ketuanya adalah Bapak Idam Khalid. Kemudian karena Pak Idam Khalid itu kemudian menjabat sebagai presiden partai, dulu partai ada presidennya, maka digantikan oleh S. Mintarja. Dia juga dari SI. Kemudian digantikan lagi dengan mungkin yang generasi kesini itu oleh Metarium, beliau orang Aceh. Setelah Metarium itu oleh Jenaro di Orde Baru di kala eranya Pak Harto itu oleh Jenaro. Kemudian setelah Jenaro itu yang kita kenal Pak Hamzahas, barangkali tidak ada yang asing karena dulu pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mewakili Ibu Megawati. Meskipun ada sebuah cerita ngomong desa dari Wakil Presiden sini kan gumun, itu ada sebuah cerita itu waktu Pak Hamzahas ceritakan di forum, saya menanggapi cerita itu. Jadi ketika dia ini sedikit ini karena baca kita bicara soal nasab ya supaya jelas. Jadi waktu Pak Hamzahas itu sebelum jadi presiden itu sempat berkunjung ke Cilacap naik helikopter, turun di alun-alun Majengan, termasuk Mas Edi ikut ngawal. Beliau diantar ke rumah Simbah Al-Maghfurlah Mbah Kiai Najmuddin, pemangku pondok pesantren Bayang.
terus kupluknya dibuka, berdamu, karena sudah jadi wakil presiden. Ya, alhamdulillah benar jadi wakil presiden. Jadi ada sebuah peristiwa yang memang sangat berat. Ini waktu masuk pertama Pak Hamzah itu masuk di ruangan kantor wakil presiden, karena di kantor beliau itu kan memang banyak apa istilahnya pas pampres, ono sing kedari gitu, ngakhir toh kayak gini. Jadi Pak Hamzah itu duduk di satu kursi ruangan tempat beliau berdinas. Itu ada pas pampres yang kerjanya memang bermantai atau Pak Hamzah, delomong. Nah itu saking orang berpikir Pak Hamzah. Terus Pak Hamzah nanya kepada pas pampres itu, kenapa saudara nengok saya? Ini kan cerita lucu. Terus dia berkata, Bapak, tugas saya itu memang menengok Bapak, memastikan Bapak apakah Bapak berada di posisi di tempat atau tidak. Oh itu cerita bisa jadi wakil presiden. Itu antara itu. Nah kemudian setelah tadi saya sampaikan, setelah ada Idam Khalid, ada Esmita Reja, terus kemudian ada Metalium, ada Jenaro, terus kemudian sampai ke sini Hamzah kemudian diganti oleh Surya Dharma Ali menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, digantikan oleh Mas Romah Hurmuzi, dan setelah itu kemudian diganti lagi oleh Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Negara yang hari ini sedang membangun IKN, dan terakhir PLT-nya adalah sekarang ini adalah Bapak Mardiono. Jadi kedua-duanya itu karena PLT, bukan karena hasil mustamar. Nah ini salah satunya yang saya kembali bahwa P3 dilahirkan oleh para ulama gabungan dari beberapa partai politik Islam yang ingin membangun kekuatan. Apakah partai ini sudah dibuka? Apakah fusi ini sudah dibubarkan meskipun tumbuh bermunculan? Ada PKB, ada PKNU, ada PAN, ada PKS. Tetapi sebetulnya secara konkret tidak pernah ada pembubaran, bahwa fusi Partai Persatuan Pembangunan atau misalnya NU mengundurkan diri tidak ada, SI mengundurkan diri tidak ada. Jadi secara fusi sebetulnya ini merupakan salah satu bahasa Pak Taufik itu adalah rumah besar umat Islam. Maka dulu ada Neni Mars itu rumah besar umat Islam Bhinneka seperti itu. Tetapi karena masing-masing individu, masing-masing kelompok mendirikan NU dengan basis PKB-nya, Muhammadiyah dengan basis PAN-nya, PKS dengan basis MI dan SI-nya dan seterusnya. Akhirnya memang komunitas P3 itu sangat menurun. Yang ironis hari ini adalah P3 sangat-sangat kritis. Nah oleh sebab itu maka kita semuanya disadarkan oleh persoalan-persoalan. Kalau kita baca di perolehan suara, sebetulnya antara perolehan suara kabupaten, provinsi dan pusat itu memang sangat terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Padahal di partai lain itu tidak. Kita dapat misalnya 3 juta. Selisihnya itu antara kabupaten, provinsi dan pusat itu hampir 800.000. Padahal kita kekurangan itu hanya 150.000 yang tadi disampaikan oleh Mas Alwi, sampai-sampai dia dapat bayaran saja itu hampir 400.000 tidak bisa masuk ke parlemen. Nah maka oleh sebab itu sebetulnya yang hari ini sedang dirumuskan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan adalah bagaimana kita membenahi. Jadi kekurangannya bukan berada di posisi kabupaten, tetapi kekurangannya memang di tingkat pusat. Karena apa, kita sadar bersama bahwa konflik besar yang 2 kali PLT dalam satu periode ini mengakibatkan persoalan DPP itu tidak konsisten. Mulanya ojo bodoh padu. Jadi karena padu itu tidak menghasilkan apa-apa, potensi ini akan justru menambah melorot Partai Persatuan Pembangunan. Sing wis yo kuwi, sing kurung ojo dibanding. Kan begitu kira-kira setuju ya? Jadi kalau kita bicara soal kekurangan DPP kurang, Arwani begini, Mardiono begini, Suharso Monoarfa karena kasus amplop saja, kasusnya itu ringan. Kasus amplop karena menyinggung perasaan ulama. Nah, himbuan daripada DPP Partai Persatuan Pembangunan itu kita kembalikan Partai Persatuan ini ke marwahnya, yaitu jihad fi sabilillah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, bahwa
muktamar ini yang nanti akan menjadi cikal bakal apakah partai ini akan bergeliat kemudian hidup kembali atau tidak, ini nanti di muktamar. Karena muktamar itu akan menentukan nasib Partai Persatuan Pembangunan akan bisa naik ke singgasananya di Senayan apa tidak. Tetapi kita masih berdoa karena potensi di tingkat bawah itu masih ada. Jadi kesenjangan antara kabupaten, provinsi dengan pusat, justru pusatnya sih kurang. Nah, dari hasil analisa beberapa partai politik semuanya linear, bahkan yang banyak yang partainya itu lebih banyak dari pusatnya. Misalnya pusat dapat 10, provinsi cuma dapat 9, jadi urutannya malah kayak pusat dijengking. Jadi kursi kurang akeh itu malah mendukung. Nah, maka ini mari kita, karena itu semuanya berarti memang kita perlu koreksi melalui muktamar besok. Jadi besok itu mau ada muktamar, ini perlu diketahui juga, jangan sampai kader partai nggak ngerti ya. Jadi ada muktamar sebentar lagi. Muktamar itu adalah merupakan salah satu forum yang paling besar di Partai Persatuan Pembangunan untuk merubah anggaran dasar, untuk menentukan kepengurusan di DPP, dan untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan datang. Sebelum muktamar dilakukan mukernas, musyawarah kerja nasional, berarti itu menjadi kapasitas DPP. Jadi DPP itu singkatan dari Dewan Pimpinan Pusat. Nanti DPP ini aku tak ngomong ini kampung laut di Tekat orang Tekat ya, wakil ya. Iya. Jadi jangan sampai kita sebagai pengurus ini tidak pada struktur ini orang penting. Maka ini penting, penting. DPP itu singkatan dari Dewan Pimpinan Pusat. Berarti kalau DPP mesti berarti ada di pusat. Nah, di dalam DPP itu sebelum namanya permusyawaratan itu disebut muktamar. Berarti kalau muktamar itu 5 tahun sekali. Sebelum muktamar itu diawali dengan musyawarah kerja masih turun. Setelah 3 bulan turun lagi dilakukan muskerwil, musyawarah kerja wilayah. Berarti itu di Semarang, di Surabaya, itu masing-masing provinsi menyelenggarakan 27 provinsi menyelenggarakan muskerwil. Setelah muskerwil baru muswil. Muswil apa tupoksinya? Memilih calon ketua wilayah. Kalau ketua wilayah provinsi Jawa Tengah siapa sekarang? Profesor Dr. Masruhan Samsuri. Haji Profesor Dr. Masruhan Samsuri. Itu MSc ya, MSc ini apa banget ya gelar. Jadi sekarang ini kita berada di bawah pemerintahan Bapak Masruhan Samsuri. Sebelumnya ada lagi sebelum Pak Masruhan itu Pak Sinten Mas ini sebelum Pak Masruhan Pak Hisam Ali, Pak Arif Mudasir dulu, setelah Pak Hisam Ali dulu, Hisam Ali ini kan, jadi mundur maksudnya lagi mundur Masruhan di Pak Arif Mudasir, terus Hisam Ali, Pak Ketapur, dan seterusnya. Ini strukturnya itu dulu di DPW. Nah, Kabupaten Cilacap, ini namanya adalah musyawarah itu musyawarah Sabang. Sebelumnya biasanya dilakukan musyawarah kerja anak Sabang. Bukan hanya merumuskan soal masalah tata kelola dan teknis bagaimana musyawarah, tetapi biasanya ini memang merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan lokal. Contoh misalnya, dulu kita masih ingat bahwa kita menyelenggarakan muskercap dengan teman-teman pesertanya itu teman-teman PAC di Hotel Saraswati. Apa misalnya waktu itu Pak Taufik Dewan kita merumuskan membuat tata kelola perda soal TPK, Madin dan pesantren. Itu dirumuskan pertama gagasannya dan dimunculkan oleh Partai Persatuan Pembangunan di Hotel Saraswati. Terus kemudian itu dibawa ke parlemen dan oleh parlemen digodok, kemudian digolkan menjadi perda TPK Madin melalui persetujuan bupati atas restu dari gubernur. Prosesnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu
saudara-saudara, bahwa struktur ini penting, membaca sejarah itu penting, bahwa sejarah ketika itu adalah dilahirkan oleh para ahli ulama supaya kita itu tidak salah. Ketika di Soko, ketika itu bukan partai kemarin, kita sudah hampir 51 tahun berdiri dan kita sudah mencapai sukses. Kemudian di muktamar besok ini perlu juga jadi informasi pada teman-teman ya, ada pemilihan calon ketua DPP. Hari ini sudah muncul, ada beberapa kandidat. Yang pertama ada Sandiaga Uno yang kemarin menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM. Terus kemudian ada lagi Dudung Abdurrahman, Leo Ganjeng Rektor ya. Terus kemudian ada lagi Gus Yasin Maimun yang hari ini terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang sebetulnya dia dia itu terpilih menjadi anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, tetapi beliau mengundurkan diri dan kemudian terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin. Kemudian ada satu lagi Saifullah Yusuf. Ini apa? Joko Widodo juga ya, boleh-boleh saja semuanya itu nyalon karena tidak menutup kemungkinan kita adalah partai terbuka. Soalnya begini, jadi kita jangan kemudian beranalogi loh sih nyalon sih ngomong tiga orang. Ini bukan eranya lagi kalau kita hanya memilih kader-kader yang berasal dari partai. Hari ini sudah tidak produktif karena ternyata dengan kegagalan yang kita lakukan hari ini, kita hanya mengandalkan kekuatan dalam. Maka dimanapun ke depan kita perlu merekrut. Jadi ada bahasanya karena pemilu yang akan datang itu adalah ada idealis dan pragmatis. Keduanya antara pragmatis dan idealis kita gabungkan menjadi kemudian agamis. Jadi pragmatis, idealis, tetapi yang agamis itu apa? Dilelah ada seorang investor ingin nyalon di Kabupaten Cilacap, tapi beliau bukan asli kader P3, ya ditarik saja. Karena kalau kita mengandalkan idealis, ya kita ini saja, ya kita ini saja, maka perlu melakukan rekrutmen. Dan ini memang perlu disadari oleh kita semuanya bahwa hari ini kita memang ada gabungan antara idealis, pragmatis, yang penting adalah agamis. Maksudnya ini idealis, pragmatis, tapi agamis. Ya coba anukur pragmatis toh. Pragmatisnya jelas bahwa bahasa fisik ini sepani piroge berlaku di mana-mana. Transaksional itu, dan Indonesia menempati urutan kedua setelah Uganda atau Senegal tentang pelaksanaan money politik. Dan yang paling gila-gilaan adalah pesta demokrasi di tahun 2024 kemarin. Sebab biasanya diteruskan kepada pemilihan pilgub yang kemarin. Ini merupakan salah satu fenomena yang harus kita tangkap sebagai kebijakan. Harus dari stok ya kalau ini. Nah, oleh sebab itu maka untuk penguatan ke depan saya harap supaya nanti teman-teman PAC itu tahu persis. Ini dasar catatannya adalah nanti saya berikan, setelah itu bukan harus diisi sekarang, itu harus dibawa pulang, dikira-kira nanti, karena tadi sudah disampaikan oleh anggota fraksi bahwa fraksi akan memberikan kompensasi 3 bulan sekali. Jadi jangan sampai 3 bulan pertemuan itu cuma duduk pakai duduk nakasol gitu loh. Jadi ada pertemuan 3 bulan itu karena ada kompensasi, kita melakukan pertemuan. Inputnya apa, outputnya apa? Inputnya kita misalnya ada bulanan, maka kita bahas ke depan mau seperti apa. Sebab ini ada progres yang memang harus dipersiapkan sejak dini, yaitu tentang verifikasi parpol, sehingga nanti ketika ada pendaftaran partai politik kita tidak kemudian mencari kesana kemarin boleh di KTP dan sebagainya. Maka ini dipersiapkan sedini mungkin. Alhamdulillah Praksi telah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk PAC nantinya ada biaya operasional yang terserah kita pakai kan buat umum dulu yang nomor untuk bidang yang mana sih penting ada input dan outputnya. Berarti nanti 3 bulan ke depan ada laporan ini. Nah antara yang kita inginkan, saya sudah nanti ini
fotokopi dibagi untuk nanti bisa diisi mungkin ke depan 3 bulan ke depan saudara-saudara sahabat semuanya sudah membawa form ini untuk bisa diketahui kira-kira. Tapi ini adalah merupakan salah satu gambaran yang berdasarkan pemilu kemarin. Di sini ada tulisannya, misalnya desa kecamatan, misalnya yang gampang itu Kabupaten, ya, misalnya nama lantingnya siapa tulis, alamatnya nanti tulis, nomor HP-nya tidak tulis, terus jumlah pemilih dalam satu desa itu berapa? Kan umpamanya tambahan orang dengan pemilu ke depan nanti kita analisa lagi. Terus jumlah TPS dalam satu desa itu berapa? Terus TPS si paling menangan yang desa gue TPS tidak. Tuh, TPS yang terbanyak. Kemudian jumlah perolehan suara partai secara umum, baik dari kabupaten, provinsi, pusat, dan suara partai. Nanti kan kadang tidak berlaku sejajar. Nah, kadang masih partai tok, si mulia bayi desa wis penting. Jadi kita ajuannya adalah bukan pemenangan perorangan, tetapi ini adalah secara umum. Kemudian partai pemenang di satu desa itu, misalnya desa kalau sini misalnya Negara Indah, yang menang itu apa PDI, apa Demokrat, apa Golkar, ditulis di situ. Nah, terus kemudian jumlah perolehan suara sah seluruhnya, itu dari mulai partai nomor 1 sampai dengan terakhir. Ada PDI, Golkar, P3, Demokrat, PKS, tulis. Kemudian perolehan suara sah partai Persatuan Pembangunan, DPRD yang gue bilang. DPR juga tidak menyebutkan banyak, pokoknya boleh si A, B, C ditambah partai. Kemudian misalnya nang desa gue boleh 200, ya tulis saja 200, itu sudah akumulatif semua dari calon nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan perolehan suara. Kemudian untuk provinsi sama juga, dan untuk pusat sama juga. Kuliah nomor siji pira, nomor loro pira, partai pira ditulis. Ini kira-kira bisa dipahami. Itu PR saya karena tupoksi saya adalah bidang organisasi. Yang ini waktunya kayaknya kalau setengah jam sudah habis. Karena ini sudah jam 12 persis. Kalau tadi saya mulai dari jam 11 10 menit, berarti masih kurang 7 menit saya menjelaskan ini. Maka sekali lagi ini ada form yang bisa diterima besok pada pertemuan yang akan datang. Panjenengan paling tidak sudah kira-kira saya panggil dulu, nanti kekurangan form ini nanti akan kita tambahkan, mungkin yang penting seperti apa. Saya panggil dulu dari Kalimantan, ada berapa desa ini diambil formnya juga. Kalimantan Bantarsari, Bantarsari, Mas Bazar. Oh, kamu sudah jatuh Mas? Bantarsari. Gandrung. Simari. Gedung kerja. Anggur kurang apa? Ini kan bukan di mana Pak? Kerja, Sidarja. Pertiwan, absen. Nanti kalau kurang apa? Terus kemudian Panarja, Majenang, Galuhur, Majenang, Panarja, Galuhur, terus mana lagi? Majenang ya, satu lagi. Apa tiga cuma?
Cimanggu. Ngetan Nusa Musia Proya udah mau tahu ya Proya Dinamo Atipala terus kemudian Cilacap Utara Cilacap Selatan Cilacap Tengah Cilacap Utara maksudnya supaya itu form coba tolong teman-teman masih ada 5 menit lagi saya menyampaikan tolong form itu nanti diisi sebisa mungkin lah ya gambaran. Yang pertama adalah nama ranting desa, misalnya desa mana, terus kemudian namanya siapa, nomor HP-nya berapa, terus juga pemilih dalam satu itu acuannya adalah sebagai dibaca di atas potensi suara berdasarkan pemilu 2024. Jadi acuannya pemilu kemarin ya. Terus kemudian jumlah TPS-nya, kalau misalnya satu desa ada TPS yang cuma 7 dan 8 kalau ini yang pilbuk jam jadi acuan karena kemarin biasanya kalau pilih itu lebih banyak. Kalau kemarin misalnya contoh di satu desa saja dulu TPS itu ada 30, sekarang di pilbuk itu cuma dijadikan 15. Jadi acuannya adalah pilih ya, acuannya pilih. TPS terbanyaknya kemarin kan ada misalnya di TPS berapa suara yang paling banyak, kemudian jumlah perolehan suara P3 di satu desa itu berapa, kemudian partai pemenang dalam satu desa itu partai apa, maksudnya partai pemenang yang dimaksud adalah partai apa, Demokrat, PDI, apa P3, apa PKS, apa PKB. Kemudian jumlah perolehan suara sah seluruhnya itu ya dari P3, Golkar, PDI, tapi sisa nanti kita akan bisa membandingkan dari suara akumulatif misalnya 8.000 desa itu kita cuma dapat misalnya 200. Nah, ini kan akan ada perbandingan. Kemudian jumlah suara sah Partai Persatuan Pembangunan untuk kabupaten, misalnya kabupatennya dari suara A uli semeneh, B uli semeneh, C uli semeneh, terus partai uli semeneh, itu akumulatifnya suara partai di tingkat kabupaten. Kemudian di tingkat provinsi sama juga, kemudian kalau kemarin rekan-rekan semuanya terlibat di PPS pasti paling tidak itu tahu. Data ini tidak harus akurat banget sih sekedar untuk analisa, karena kita mengamati perkembangan ini dalam rangka memetakan kira-kira TPS kosong ke TPS 9 desa Amerika, terus bagaimana apa yang mau kita lakukan. Tetapi saya yakinnya mau ngelahiranti baru kesusun kabel kan kira-kira begitu Bang? Ya kan? Mau ngelahiranti baru kesusun kabel. Nah maka tahapan pertama adalah besok inventarisir ranting ya sebisanya jenengan, sekuatnya jenengan, sekobernya jenengan, karena tadi saya sampaikan bahwa ketika ada input harus ada output. Jadi setiap triwulan itu yang jenengan membawa hasil dari sebuah outputnya itu. Tukang bikin nulis desa dok, desa bikin nggak masalah. Yang penting aja zon tidak ada sama sekali kinerja partai tidak ada. Ya menanam bahasanya pada ribu senang kok. Misalnya kok, itu kan pertemuan, jangan pertemuan nanti, harus pertemuan nanti kok ya istilahnya musrah malah biayanya gede banget. Tetapi kan bisa ditunjuk ya terserah itu pertikaian kalah. Pada karena memang dana tidak ada. Tapi paling tidak ini ada kinerja. Nah, kalau nanti formnya memang perlu dirubah, ya ke depan di pertemuan 3 bulan yang akan datang kita rubah Pak efisiensinya untuk kita melakukan apa istilahnya penjajakan, bagaimana kita memetakan kekuatan partai di masing-masing desa ya ada form tambah ini tidak masalah, ini hanya merupakan salah satu gambaran. Begitu Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami ini formnya nih? Bisa. Kalau 3 bulan yang akan datang nanti itu dibawa diisi, mudah-mudahan
ini sebagai kinerja paling tidak kita nanti bisa memetakan kecamatan di sing paling akeh, ya kan? Desa di sing paling akeh, TPS di sing paling akeh. Kecamatan di sing paling kering, desa di sing paling kering, TPS di sing paling rawan vertikal. Paling tidak kan kita tahu. Tetapi saya pesankan pada teman-teman, jadi sekurang-kurangnya panjenengan selaku pejabat di tingkat kecamatan itu ya tahu tentang ranting tempatnya, rantingnya dari mana sampah, jumlah pindah, sampah baik, anggur rumah ya digolek, ya digolek, ya digolek. Setelah digolek digawe, kira-kira. Lagu ini kan anak si ngomong sing kabeh duit 200 kenapa mau bodoh mundur dong ya boleh-boleh kalau duit 200 sama gitu kan. Nah memang kalau kita bicara terus berkembang memang sangat banyak, tetapi itulah memang kewajiban kita selaku aparat partai. Di sini saya berkoordinasi selaku partai ketua bidang organisasi yang mestinya harus menilai persoalan-persoalan ya semampunya. Si kira-kira memang orang anak ya orang mungkin kita membuat nanti di sana orang ngomongnya ya tidak bisa, tapi kalau orang anak mesti semuanya itu ada. Jadi sekali lagi ini tupoksi saya tentang tatanan jam sudah menunjukkan jam biru ya Pak Nur 12:13 saya sudah ngerti. Maka terima kasih sekali lagi P3 didirikan pada tanggal 5 Januari 1973. Berarti sebentar lagi ini kita mau harap karena sudah tanggal berapa sekarang? 9. Berapa? 9. Berarti 5 hari lagi. Jadi hari lahir P3 itu Maraburi kalau hari lahir Departemen Agama, karena mungkin dulunya juga asli. Terima kasih Bapak Ibu dan sahabat saudara-saudara sekalian. Terakhir bahwa posisi ketua lagi dalam keadaan sakit, operasi 2 hari. Hari ini operasi, tapi alhamdulillah posisi sudah selesai. Maka ini ada himbauan berupa kemanusiaan. Tolong nanti habis pertemuan ini, khusus ini ya, PAC ini nanti nengok betul. Setuju? Umum mereka nanti lancar. Ya, nanti kita bareng berangkat ke sana, nengok memberikan support, ya support karena beliau juga sudah banyak bekerja untuk Partai Persatuan Pembangunan, dan mudah-mudahan dengan timnya, dengan semuanya akan bisa menambah kesehatan bagi beliau. Kira-kira sanggup deh. Jadi nanti dimohon untuk masing-masing ya nanti rombongan kalau pakai sepeda ya sepeda. Orang itu bawa orang yang penting bawa sikil, kalau bawa orang tidak harus membawa apa nggak usah, karena itu yang penting dimiliki sebagai rasa empati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segalanya mohon maaf yang sudah adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.